Kalau industri kuliner itu memang nggak akan pernah mati. Dan industri yang akhirnya survive dari pandemik itu ya kuliner. Hai Sobat Wirausaha, selamat datang kembali di Partner Talks barengan Angga Sawijaya. Dan kali ini keyword kita akan berbicara tentang franchisee, model bisnis franchise, F&B, food and beverage, entrepreneurial enthusiast, khususnya buat teman-teman semua yang bergerak di industri F&B. Dan siapa dia, dari mana, ini dia ada Mas Ivan. Halo. Hai Mas Ivan. Hai Bro Angga. Ya, thank you banget nih udah hadir di sini Ya, bareng-bareng sama-sama. kita. Ya, Mas Ivan boleh sedikit overview tentang perjalanan bisnis Mas Ivan di industri kuliner yang tentunya sudah melalang buana, khususnya Oke. dengan mungkin kegagalan-kegagalan yang akhirnya mungkin bisa jadi pelajaran sobat wirausaha di rumah. Oke, salam kenal dulu, nama saya Valentino Ivan. Saya di kuliner udah lama, 16 tahun. 16 Luar tahun. biasa. Jadi kalau diceritain panjang juga mungkin nggak habis-habis nanti. Jadi asam garamnya kuliner saya udah alamin lah. Ya. Mulai kuliner pertama kali 2006, itu juga nyoba-nyoba, gagal total. Dulu awal-awal pertama kali nyoba nggak bisa masak, nggak ngerti tuh F&B apa. Itu kita benar-benar gagal total. Terus akhirnya coba awal-awal kita 2008, next 2 years kita 2008 kita bikin. Waktu itu kita bikin kebab juga. Bareng saingan sama masku, Mas Hendy. Ya, kita saingan bikin. Dulu lumayan sukses. Dadakan tapi sukses itu 48 cabang. Lumayan lah 48 cabang, nyoba akhirnya jadi ketagihan. Suka lah dengan kuliner itu. Terus singkat cerita jalan terus cobain beberapa brand. Akhirnya 2015 kita bikin brand yang menghebohkan Indonesia. Kita bikin WhatsApp Cafe. Ya, Waktu itu tempat nongkrongnya anak-anak muda ya. Luar Kita yang biasa. mengawali pertama kali Indomie kekinian tuh kita. Dulu Yes, Indomie setuju. itu internet gitu kan. Ya, Kita bikin ya. Indomie pakai hot plate, Indomie dibungkus kebab, Indomie carbonara. Ya. Itu heboh banget dan kita Betul, diliput betul. seluruh media lah. Yes. Dan memang banyak juga yang akhirnya bikin kayak kita. Betul. Kekinian. Betul. Nah, terus kalau perjalanan lagi seiring ke sini, Betul. justru kita lagi strugglingnya kemarin pas lagi pandemik ini kita struggling. Kenapa? Karena WhatsApp Cafe itu kelebihannya hangout place. Ya. Kita tagline-nya the real hangout place. Tiba-tiba nggak boleh hangout. Ya. Jadi langsung bubar. Betul. Dan sekarang memang kita ganti sih konsepnya. Betul. Pivoting atau shifting. Akhirnya kita ganti brand lebar. Ganti brand, Kita oke. cari brand. Karena memang yang WhatsApp udah nggak visible lagi. Orang kebanyakan sudah makan online aja lah, ngeri ketemu orang gitu kan. Dan kita di situ dulu ada konser, main game mesti ya sama-sama lah kalau main game kan. Jadi waktu pas udah pandemik udah nggak bisa nih deket-deketan dibatasin, di XX-in kan. Terus habis itu juga nggak ada konser lagi, jadi kehilangan lah. Ya. Jiwanya tuh Betul, hilang semua. betul, Dan, betul. karena Indomie kekinian nggak bisa di GoFood kan, Ya. nggak bisa digojekin tuh Indomie itu ke Ya, rumah ya, kan. Jadi ya, akhirnya ya udahlah, sekarang kita bikin TikTok. TikTok roti panggang kekinian, dan sebenarnya brand saya ada beberapa. Ada Iya, banyak. itu ramai juga ya. Tapi memang rata-rata adalah yang bisa di GoFoodin atau bisa orang datang ya udah sebentar grab and go, bawa udah pergi. Betul. Berarti setelah brand yang terakhir ini ada lagi yang lain sama kolaborasi dengan beberapa influencer Ya. dan artis-artis. Jadi yang TikTok sendiri saya kolaborasi sama Rian The Massive. TikTok. Jadi dalam setahun terakhir itu kita 30 cabang, udah berjalan 30 cabang. Dan kalau yang lain kita sih bantu untuk konsultan aja. Jadi memang ada brand-brand beberapa yang datang ke kita. Kayak Ya. terbaru ini kerjasama sama Andi Garcia, itu YouTuber. Dulu dia tergabung di JW Bros, JW Bros. Gitu. Iya. Dia bikin ramen. Iya. Udah, karena dia bikin ramen dan lumayan heboh, ya Oke. baru satu cabang. Iya. Tapi dia mau franchise kan ya, karena pengalaman kita kan, Betul. pengalaman saya dia datang menghubungi ya udah. Kedepannya nih tahun ini juga kita akan boomingkan, kita akan franchise kan. Nah, jadi memang ada beberapa lah yang bekerja sama kita untuk kita bantu untuk boomingkan. Oke, menarik. Mas Ivan, jadi Sobat Wirausaha tentunya yang pemain industri kuliner ini kan sebenarnya industri yang never ending story ya kuliner itu. Iya, Karena iya. mikirin belanja, supply chain harus bagus. Betul. Gimana caranya end user interest sehingga akhirnya mungkin beli. Nah, dari proses yang panjang itu berdasarkan mungkin pengalaman Mas Ivan yang belasan tahun, apa keyword-keywordnya untuk teman-teman semua untuk akhirnya bisa tetap bertahan di industri kuliner sampai saat ini?
Ya, jadi kalau industri kuliner itu memang nggak akan pernah mati. Dan industri yang akhirnya survive dari pandemik itu ya kuliner. Jadi orang-orang yang di PHK, yang pensiun dini, dirumahkan segala macam itu akhirnya pilihnya kuliner. Semua masuk kuliner dan ada yang sukses ada yang enggak tentunya. Jadi pertama karena kalau urusan perut pasti ya itu pokok utama, jadi pasti jalan. Tinggal gimana caranya kita membuat suatu kuliner yang bertahan lama. Ya kebanyakan sekarang orang ikut tren. Pada saat dia bikin tren, terus 1 tahun berjalan, trennya udah lewat, udah bubar gitu kan. Nah jadi sebenarnya pemilihan awal, pemilihan ide, pemilihan makanannya apa, dan dari awal dikonsepkan dengan benar. Jadi dibuat karena kuliner itu kelihatannya entry barrier-nya gampang, mudah. Semua orang lah, tiba-tiba yang tadi saya bilang ibu-ibu rumah tangga tiba-tiba jadi jualan semua. Di rumah bisa bikin ayam enak dikit, udah jualan lah, jualan ayam. Sebenarnya A sampai Z-nya itu panjang. Betul. Jadi mulai dari itu bahan mentah sampai di serving ke Bro Angga ini, sampai di serving ke customer, itu panjang perjalanannya. Satu rambut aja jatuh itu udah gagal. Jadi panjang sekali itu prosesnya. Jadi setiap lini harus bagus, standarisasi yang bagus, pemilihan bahan yang bagus, ujung-ujungnya juga pricingnya harus bagus, marketing campaign-nya bagus. Banyak orang yang jual, yang punya makanan enak, tapi nggak bisa jualan. Wah enakan dia, tapi lebih laku yang enak. Nah kenapa? Itu marketingnya. Jadi sebenarnya dari A sampai Z. Banyak yang booming, pasti makan biasa aja, drop lagi dia. Nah jadi rasa makanan pengaruh. Sampai sekarang rasa makanan itu jantung. Proses dari A sampai Z itu harus excellent, baru bisa bagus. Kalau mau dikembangkan secara marketing franchise, berarti harus ada role model satu tempat yang memang dia udah berjalan. Pertanyaan A sampai pertanyaan Z tadi mau menanya tentang apa, udah bisa ada jawabannya di situ. Baru dia layak di franchise. Banyak orang yang brandnya baru jalan sebentar, franchise-kan. Dan sebentar franchise-kan. Kalau dia bukan pemain franchise yang sering, punya pengalaman yang banyak, biasanya nanti trial errornya itu ya jadi kelinci percobaan nih cabang mitra. Kasihan mereka. Akhirnya sana gagal. Pasti tanya jawabannya gimana? Aduh belum pernah ngalamin juga. Nah ini hal yang akhirnya membuat franchise nggak sukses. Itu sih kalau tips and triknya kurang lebih itu. Gimana kalau kondisinya tadi saya mungkin bisa serving A sampai Z-nya itu udah excellent semua, tapi nggak bisa jualan atau mungkin nggak fit dengan market. Nah itu gimana Mas Ivan dengan kondisi seperti itu? Jadi sekarang udah pasti kita sedikit banyak harus berhubungan dengan influencer atau KOL. Dan marketing itu juga sekarang semakin lama semakin menuntut kreativitas. Karena kalau kita sekarang hanya marketing aja, misalnya umum lah datengin food blogger, nge-review. Sekarang customer juga udah pinter. Ini dibayar nih, bohongan nih, enak gitu kan ya, bohongan lah. Tapi gimana caranya bikin kreatif campaign? Kreatif campaign yang nggak pernah dipikirin orang gitu. Jadi kadang-kadang juga banyak yang iklan di TikTok nggak ada hubungannya sama makanannya, pura-pura lagi jalan-jalan, kehujanan, kayaknya enak juga makan. Atau dia mulai dari pasangan gitu berdua, terus dia berantem tapi di depan kafe jadi terkenal. Waktu itu ada yang ada bikin coffee shop satu ya. Dan itu pas pandemi, itu kan lagi Satpol PP lagi tutupin tuh. Udah tutup-tutupin. Dia sengaja pas pandemi itu dia bikin spanduk besar, kami hanya ingin jualan kopi, jangan tutup usaha kami, gitu aja. Itu viral. Dan akhirnya tempat coffee shopnya booming. Nah kan kreatif, kalau kreatif seperti ini yang orang udah boring kalau dibilang makanan ini enak, ayo cobain, itu udah boring. Jadi bikin kreatif campaign, dan kita butuh KOL, kita butuh orang yang banyak followernya, banyak fansnya gitu kan untuk naikin. Nah jadi makanan kita harus kita tonjolin. Jangan sampai bisa bikin makanan enak tapi nggak ada yang tahu. Nah nggak bisa jualan. Harus banyak yang tahu. Oke, mantap. Nah terkait terakhir Mas, ini gimana caranya teman-teman semua yang mungkin punya modal 20 juta, kita case-nya mungkin modal 20 juta tapi mau usaha makanan dan usahanya makanannya kalau bisa berhasil, mulai dari mana, produknya apa, dan seperti apa yang dibangun untuk akhirnya bisa berhasil dari modal. Jadi saya beberapa kali jadi pembicara, saya sering sampaikan bahwa sekarang bikin suatu usaha, terutama F&B udah nggak susah. Dari rumah pun bisa. Kalau modalnya terbatas, yang penting pastikan dulu branding, desain udah oke. Misalnya mau jualan ayam, ayam Bro Angga gitu. Yang penting namanya jelas dulu, di desain yang bagus, di foto pakai HP udah keren, udah bagus.
terus bikin jualan di rumah nggak apa-apa, bisa aja. Yang penting peralatan di rumah, pakai peralatan seadanya yang ada punya ibu gitu kan, ada di rumah. Mungkin karyawan nggak ada dulu, pakai mbak di rumah aja dulu lah bikin gitu kan, bisa dibikin, daftarin online. Kalau memang di rumah, aduh udah nggak boleh nih, dimarahin sama ibu nih misalnya gitu kan, cari sekarang banyak cloud kitchen. Saya juga ada kerjasama bareng bikin cloud kitchen sama teman-teman ya. Itu ramai semua cloud kitchen dan itu nggak perlu sewa ruko satu besar gitu kan, tempat yang gede dengan sewa. Dulu kita sewa aja 1 tahun 250 juta, 300 juta gitu kan. Nggak perlu, sekarang hanya bayar bulanan. Paling bulanan mulai dari 1 juta ada. Yes. Dari 1 juta ada, 2,5 juta ada, hanya sewa kayak gitu. Trial dulu, coba, namanya cloud kitchen gitu kan. Satu tempat rame-rame. Udah, tinggal kita campaign-kan lewat GoFood, GrabFood. Betul. Udah rame banget harusnya. Oke. Dibantu dengan beberapa strategi seperti rating, packaging yang menarik, foto yang bagus. Udah, jualannya bisa. Oke. Jadi nggak ada modal, bukan nggak ada modal ya, modalnya tipis, kecil. Betul, nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Betul. Banyak di fintech-nya banyak banget. Yes. Yang penting teman-teman semua berpikir solusi ya, fokus solusi untuk akhirnya bisa menentukan produk mana akhirnya yang mungkin lagi dicari saat ini dengan modal, apalagi sekarang platform on demand itu udah banyak banget ya, cashback. Jadi itu udah channel distribusi yang udah harus dimanfaatkan secara optimal kan, dengan mungkin ditambah metode cloud kitchen ataupun ghost kitchen tadi ya, Mas Ivan ya. Dan yang penting mungkin konsistensi ya Mas Ivan ya. Betul. Konsistensi. Jadi kalau bikin makanan itu dari awal kita keluarkan udah konsisten, harus konsisten. Kalau bahasanya gini, kalau dia enak ya konsisten terus, nggak boleh diganti resep. Kalau dia nggak enak ya konsisten nggak enak. Jadi harus benar-benar semua rasanya sama begitu terus. Iya. Kita ganti lebih enak, menurut kita lebih enak. Betul. Bisa jadi kita kehilangan customer. Betul. Jadi tetap harus konsisten. Oke, dan percayalah mungkin ketika di fase 1 2, apalagi mungkin pendatang baru, namanya gagal itu pelajaran mungkin ya. Iya. Jadi itu pelajaran yang memang untuk kita upgrade terus dan perbaiki. Oke Mas Ivan, thank you banget hari ini. Dan teman-teman semua, untuk lebih detail tentang Mas Ivan, ada Instagramnya Mas Ivan? Boleh, Instagram follow aja, bisa DM nanti tanya-tanya. Yes. Valentino.ivan. Oke, dan beberapa brandnya ada di Instagramnya Mas Ivan. Terima kasih Sobat Wirausaha, sampai jumpa.